Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya, Aprilia Dwi Kusumawardhani, membahas tentang mata pelajaran administrasi perpajakan dengan bab jenis dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pajak. Nah, pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, contoh pajak dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita berbelanja ke supermarket, tentu saja kita mendapatkan pajak. Nah, contoh yang kedua itu setiap tahunnya kita membayar pajak kendaraan bermotor kepada kantor kepolisian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pajak dan jenis pajak. Yang pertama, ada fungsi budgeter. Nah, fungsi budgeter berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Nah, dalam fungsi ini terdapat berbagai contoh, yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Nah, pemanfaatan fungsi budgeter ini digunakan untuk menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu fungsi reguler. Nah, fungsi reguler ini digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, fungsi ini digunakan dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu dalam bidang non-keuangan. Nah, contoh pemanfaatan penerapan pajak reguler ini yaitu pada pajak atas barang mewah ini digunakan untuk mengatur ketika terdapat transaksi atau barang yang tergolong mewah. Jadi, semakin mewah barang, semakin tinggi pula pengenaan pajak yang dikenakan. Yang kedua, contohnya yaitu tarif pajak ekspor atau impor. Nah, pajak ini dikenakan agar untuk memudahkan pengusaha dan memotivasi untuk mengekspor hasil produksinya sehingga meningkatkan devisa negara. Nah, biasanya tarif pajak ekspor ini Rp0. Hal ini digunakan untuk mendorong untuk para pengusaha melakukan ekspor. Selanjutnya yaitu jenis pajak. Nah, jenis pajak yang pertama itu terdapat menurut golongan. Nah, menurut golongan tersendiri yaitu terdapat dua jenis, yaitu jenis pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Nah, contohnya yaitu pajak penghasilan. Nah, pajak ini dibayarkan atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan. Nah, yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dilimpahkan ke orang lain atau pihak ketiga, atau dengan kata lain dalam pembayarannya dapat diwakilkan. Nah, pajak ini terjadi jika terdapat suatu kegiatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contohnya, penyerahan barang atau jasa. Nah, contohnya yaitu seperti pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini terjadi jika terdapat pertambahan nilai atau jasa. Nah, pajaknya dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual, akan tetapi dapat dibebankan oleh konsumen. Nah, pajak tidak langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dengan 3 unsur, yaitu yang pertama itu penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara yudisiris diwajibkan untuk membayar pajak. Yang kedua itu penanggung pajak, yaitu orang yang menanggung terlebih dahulu beban pajaknya. Dan yang tiga yaitu pemikul pajak, yaitu orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika
Ketika unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka termasuk pajak langsung. Sebaliknya, jika ketika unsur tersebut terpisah atau terdapat lebih dari satu, maka termasuk pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu jenis pajak menurut sifat. Yang pertama itu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, pajak subjektif itu yaitu pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Nah, sumber pajak dalam pajak penghasilan ini yaitu orang pribadi. Pengenaan pajak ini memperhatikan keadaan wajib pajak yang mempunyai beberapa tanggungan, sehingga keadaan tersebut yang menentukan penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, selanjutnya ada pajak objektif, yaitu pajak yang memperhatikan objeknya, baik benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban bayar pajak tanpa memperhatikan subjek pajaknya. Nah, contohnya itu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, jenis pajak menurut lembaga pemungut, yaitu terdapat pajak negara dan pajak daerah. Nah, pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk pengeluaran negara pada umumnya. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak pengenaan atas barang mewah. Nah, yang kedua yaitu pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah pada umumnya. Contohnya pada pajak provinsi itu terdapat pajak kendaraan bermotor, kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Nah, jika pajak kabupaten atau kota, yaitu terdapat pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tata cara pemungutan pajak? Nah, tata cara pemungutan pajak terdapat tiga cara, yaitu stelsel nyata, stelsel anggaran, dan stelsel campuran. Nah, yang pertama itu ada stelsel nyata, yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan setelah penghasilan yang sesungguhnya terjadi. Nah, contohnya yaitu pajak penghasilan yaitu yang mempunyai objek penghasilannya, sehingga pengenaan pajaknya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya dalam satu tahun pajak dapat diketahui. Yang kedua yaitu stelsel anggaran atau fiktif, yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang. Nah, contohnya yaitu angsuran bulanan PPh pasal 25. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Nah, stelsel campuran ini merupakan pajak yang pengenaannya didasarkan pada perpaduan dari dua stelsel di atas, yaitu stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besar pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Nah, dalam pemungutan pajak terdapat asas-asas. Yang pertama yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Nah, asas domisili ini menyatakan bahwa negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berkedudukan di wilayahnya, baik penghasilan berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya yaitu jika wajib pajak yang tinggal di Indonesia, setiap penghasilannya itu akan dikenakan pajak, baik penghasilan di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua, ada asas sumber. Nah, asas sumber ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Nah, contohnya yaitu warga negara asing yang bekerja di Indonesia nanti akan penghasilannya akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia.
Nah, yang ketiga yaitu asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan negara. Nah, asas ini itu berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Contohnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan bangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih sistem pemungutan pajak? Nah, sistem pemungutan pajak yang pertama terdapat Official Assessment System. Nah, sistem ini pemungutan pajaknya itu yang memberi wewenang kepada aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang untuk wajib pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu aparatur perpajakan mempunyai wewenang untuk memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang. Nah, ciri yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh kantor perpajakan. Nah, sistem yang kedua yaitu terdapat self-assessment system. Nah, pada sistem ini memberikan kewenang kepada wajib pajak itu dapat menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang pada setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam sistem ini, wajib pajak diharapkan untuk memiliki kejujuran yang sangat tinggi dan menyadari bahwa pentingnya untuk membayar pajak serta pemerintah atau aparatur perpajakan tidak ikut campur dan melakukan pengawasan. Nah, dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk yang pertama itu menghitung sendiri pajak yang terutang, yang kedua memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, yang ketiga membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Nah, dan sistem yang terakhir yaitu withholding system. Nah, pada sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan jumlah besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pada sistem ini pihak ketiga yang menentukan pajak. Nah, sebelumnya itu harus ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keputusan dari pemerintah. Selanjutnya, mengenai tarif-tarif pajak. Nah, tarif pajak itu terdapat tiga macam. Yang pertama yaitu tarif tetap, tarif proporsional, dan tarif progresif. Nah, pada tarif tetap ini, eh, tarif yang besar jumlahnya pengenaannya pajak. Hmm. Selanjutnya, mengenai tarif pajak. Nah, tarif pajak ini terdapat tiga jenis. Yang pertama, tarif tetap, tarif proporsional, dan tarif progresif. Nah, pada tarif tetap ini merupakan tarif yang besar jumlah pengenaannya tetap. Misalnya, di Indonesia, pajak yang merupakan tarif tetap yaitu pajak yang ditetapkan pada bea materai. Nah, bea materai itu biasanya sudah ditetapkan seharga 10.000. Nah, yang kedua yaitu tarif proporsional. Nah, pada tarif ini, tarif pajak berupa presentasi tertentu yang bersifat tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar juga pajak yang dikenakan atau terutang. Nah, misalnya di Indonesia itu tarif proporsional diterapkan pada PPN pada tarif 10%, PPh pasal 26, PPh pasal 23, PPh wajib pajak badan dalam negeri atau BUT, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir terdapat tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif yang berupa persentase tertentu yang semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Nah, dalam tarif ini mempunyai beberapa jenis. Yang pertama itu eh, progresif proporsional. Nah, tarif progresif proporsional ini
pengenaan pajaknya berupa presentasi tertentu yang makin meningkat. Dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentasi tersebut tetap. Misalnya, di Indonesia yaitu digunakan untuk menentukan PPh. Nah, yang kedua, terdapat tarif progresif. Nah, pada tarif ini, pengenaan tarif yang berupa persentase yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga meningkat. Misalnya, di Indonesia digunakan untuk menghitung pajak penghasilan. Nah, yang ketiga, terdapat tarif progresif degresif. Nah, pada tarif ini, pengenaan tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentasi tersebut makin menurun. Dan yang terakhir, tarif degresif. Pada tarif ini, pengenaan tarif dengan presentasi yang menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Nah, terdapat pengelompokan wajib pajak. Nah, yang pertama wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pada wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak perorangan di mana mempunyai kewajiban membayar pajak berdasarkan penghasilan yang diterima. Nah, jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada orang pribadi, hidup berpisah, pisah harta, memilih terpisah, dan warisan belum terbagi. Pada wajib pajak orang pribadi ini meliputi orang yang belum menikah dan suami yang sebagai kepala keluarga. Nah, dalam wajib pajak hidup berpisah, yaitu status yang dimiliki yaitu wanita yang berstatus menikah, akan tetapi dikenai pajak sebelum berpisah dikarenakan hidup berpisah sesuai dengan putusan hakim. Nah, yang ketiga terdapat wajib pajak pisah harta. Nah, dalam wajib pajak ini meliputi suami istri yang dikenakan pajak secara tertulis karena memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara terpisah. Nah, yang keempat terdapat wajib pajak memilih terpisah. Dalam wajib pajak ini, wanita yang sudah menikah akan tetapi di luar hidup berpisah dan pisah harta karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Dan yang terakhir wajib pajak warisan belum terbagi. Dalam wajib pajak ini, wajib pajak yang diperlukan sebagai salah satu kesatuan dan digunakan sebagai subjek pajak pengganti serta yang berhak adalah ahli waris. Pengelompokan wajib pajak yang kedua yaitu terdapat wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan ini terdapat 5 jenis yaitu badan, joint operation, kantor perwakilan perusahaan asing, bendahara, dan penyelenggara kegiatan. Yang pertama, wajib pajak badan. Nah, itu merupakan sekumpulan orang atau modal yang memiliki satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang kedua, wajib pajak joint operation, yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerjasama operasi yang melakukan kegiatan penyerahan atas barang kena pajak atau jenis jasa kena pajak atas mengatasnamakan bentuk kerjasama operasi. Jenis yang ketiga yaitu wajib pajak kantor perwakilan perusahaan asing. Dalam wajib pajak ini merupakan wajib pajak yang berasal dari perwakilan dagang asing atau kantor perusahaan asing di Indonesia, namun bukan termasuk ke dalam bentuk usaha tetap. Yang keempat, wajib pajak bendahara. Dalam wajib pajak ini, bendahara pemerintah yang mempunyai tugas untuk membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Yang kelima, terdapat penyelenggara kegiatan. Dalam wajib pajak ini meliputi wajib pajak selain dari poinnya di atas dan merupakan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembiayaan imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, sekian dari penyampaian
Mengenai bab jenis dan ketentuan umum dan cara perpajakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.